Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Papa Melinda dengan NIM 632000585 dari kelas 63 3C31. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas karakter building tentang isu keprihatinan bangsa Indonesia yang bertemakan konservasi satwa liar. Ya, yang pertama ada daftar isi. Untuk yang pertama adalah latar belakang, yang kedua pembahasan, yang ketiga kesimpulan, yang keempat adalah syarat. Yang pertama ada latar belakang. Indonesia sangat dikenal akan keberagaman jenis flora dan fauna. Keberagaman tersebut tak luput dikarenakan oleh iklim Indonesia yang tropis sehingga mendukung untuk satwa liar berkembang biak dengan baik. Bahkan banyak sekali satwa endemik Indonesia yang ditemukan di berbagai pulau Indonesia. Meskipun beragam, namun Indonesia juga terancam memiliki daftar panjang satwa liar yang akan mengalami punah. Nah, ini adalah grafik jumlah spesies hewan yang terancam punah dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Bisa dilihat dari tahun 2011 hingga tahun 2020, grafiknya kian meningkat, berarti jumlah spesies hewan yang terancam punah juga pun meningkat. Ya, satwa tersebut sangat mungkin untuk punah jika tidak ada upaya dan tindakan apapun dari pemerintah ataupun masyarakat untuk menyelamatkan. Ya, yang kedua adalah pembahasan. Satwa liar dapat merujuk ke semua hewan di tanah, di air, yang masih liar, hidup bebas, ataupun yang dijaga oleh manusia. Ada dua jenis satwa. Yang pertama adalah satwa yang dilindungi, yang kedua adalah satwa yang tidak dilindungi. Ya, faktor kepunahan. Ada dua faktor yang mempengaruhi kepunahan satwa liar. Yang pertama adalah perburuan dan perdagangan satwa liar, yang kedua adalah illegal logging. Yang pertama adalah perburuan dan perdagangan satwa liar. Karena kurangnya pengetahuan tentang perlindungan satwa di masyarakat, dan juga mendesaknya kebutuhan pokok sehari-hari yang mendorong beberapa oknum untuk melakukan perburuan liar dan perdagangan satwa liar. Berbagai satwa dilindungi, terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Semakin langka hewan tersebut, maka harganya semakin mahal di pasaran. Namun mirisnya, banyak dari satwa mati dikarenakan proses penangkapan dan perawatannya yang tidak layak. Yang kedua adalah illegal logging. Illegal logging atau perusakan hutan atau pembakaran hutan yang mengakibatkan berkurang dan rusaknya habitat alami dari satwa. Semua itu dilakukan beberapa oknum untuk membuka lahan hutan, yang mayoritas pembukaan lahan tersebut adalah untuk mengkonversi hutan menjadi sebuah perkebunan kelapa sawit, tanaman industri, dan industri pertambangan. Kegiatan tersebut sangat jelas mempengaruhi punahnya beberapa satwa liar, termasuk spesies yang terancam punah itu seperti orangutan, harimau Sumatera, dan gajah Sumatera. Perburuan satwa liar seringkali berjalan beriringan dengan penggundulan hutan alam. Hewan liar itu dianggap sebagai hama oleh industri penanaman dan karena itu menjadi faktor punahnya di berbagai tempat karena hewan-hewan itu diburu karena dianggap menjadi hama dan akan merusak tanaman yang sedang mereka rawat. Nah, jika itu tidak dicegah dan tidak hanya dapat menyebabkan penurunan tajam dalam jumlah hewan, tetapi juga mengakibatkan kepunahan spesies hewan, terutama hewan liar yang dilindungi oleh hukum. Siapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan dijerat dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Tujuan konservasi satwa liar. Yang pertama adalah menjaga berlangsungnya proses ekosistem
kehidupan, yang kedua menjaga keanekaragaman jenis satwa, yang ketiga adalah menjamin kelestarian satwa. Nah, untuk mencegah agar satwa tidak punah, kita perlu melakukan konservasi terhadap satwa liar, khususnya satwa yang dilindungi. Konservasi satwa liar adalah sebuah kegiatan pelestarian atau perlindungan terhadap satwa liar. Nah, ini adalah upaya-upaya untuk melindungi hewan langka dari kepunahan. Yang pertama adalah memberikan edukasi dan sosialisasi, yang kedua adalah mendukung pekerjaan perlindungan lingkungan, yang ketiga adalah penegakan hukum, yang keempat adalah membuat larangan perburuan liar beserta sanksinya, dan yang kelima adalah mencegah perdagangan satwa yang dilindungi hukum yang karena membuat penangkaran satwa. Yang ketiga adalah kesimpulannya. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak sekali jenis ekosistem dan berbagai jenis satwa. Namun, kekayaan hayati ini terancam mengalami kepunahan yang disebabkan oleh tangan manusia sendiri yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir adalah saran. Bila dari faktor yang mengakibatkan penurunan populasi atau kepunahan satwa liar, peran pemerintah untuk melakukan upaya terhadap konservasi satwa liar sangatlah penting. Terutama dalam hal penegakan hukum, pemerintah sangat perlu membuat para pelaku merasa jera atas perbuatan mereka, dan juga pemerintah juga harus ketat dan selektif dalam melakukan patroli dan penjagaan supaya dapat mencegah terjadinya perdagangan atau penyelundupan satwa liar, terutama satwa yang dilindungi hukum. Sedangkan peran masyarakat dapat lebih menjaga ekosistem dan tidak melakukan hal yang dapat merusak habitat asli para satwa liar. Ya, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.